TV di 2026 pilih fitur yang lengkap apa kualitas layar yang baik. Ternyata beberapa TV seri baru di 2026 lebih banyak upgrade ke kualitas layar seperti panel QLED yang tidak cuma gimmick marketing doang, seperti Koka yang QLED-nya sudah ke generasi ke-6 nih di 2026. Nah, kali ini kita kedatangan TV terbarunya, TV Koka Q55H. Seberapa worth it untuk dibeli? Pastinya simak video ini sampai selesai ya. For your information ya, Koka adalah merek TV dari Skyworth, jadi tidak usah khawatir nih, walaupun tidak memproduksi panel TV, tapi Skyworth bekerja sama dengan perusahaan panel terbesar BUE untuk R&D atau pengembangan teknologi panelnya, seperti sebelumnya nih panel ADS Pro dan yang terbarunya nih QLED Plus generasi ke-6 yang pengembangannya difokuskan pada ketahanan material, struktur molekul quantum dot yang dilapisi dengan silikon dioxide nih. Jadi ada 4 lapisan layar, fungsinya untuk melindungi material quantum dot dari kelembapan udara dan suhu panas, dan juga warna semakin vibran, tidak pudar sampai 10 tahun nih. Mantap banget ya. Teknologi ini menjadi senjata utama untuk menantang panel XPA QLED dari TCL CSOT nih. Oke, langsung saja kita ke bagian desain dan port-portnya nih, dimana Koka Q55H mempunyai bezel yang modern nih, tipis di ketiga sisinya, atas, kiri, kanan, serta bezel bawahnya juga lebih tipis ya dibandingkan TV di kelasnya, cukup tebal, berwarna hitam. Terdapat juga pastinya logo Koka di bagian tengah. Untuk kakinya huruf U nih, terbalik dan berbahan plastik yang cukup tebal dan lebar ya. Kalau dibandingkan dengan Koka Q55 adanya sebelumnya lebih besar ya. Nah, terdapat juga pastinya karet di ujungnya ya, biar kalau digeser-geser itu tidak mudah goyang lah. Nah, kita coba goyang-goyang TV-nya di 43 inch di bobot yang cukup berat di kelasnya, pastinya sedikit agak goyang ya, tapi cepat stabilnya. Untuk desain belakangnya masih sama dengan koper, mesin dan panelnya yang terpisah ya, bukan unibody, tapi masih terhitung slim ya dibandingkan brand-brand lainnya. Pastinya koper panelnya berbahan metal dengan desain garis-garis, sedangkan cover penutup mesinnya menggunakan plastik. Terdapat beberapa lubang airflow ya untuk udara panas keluar. Nah, untuk port-portnya terdapat 3 port HDMI. Untuk ERC ada di HDMI pertama, LAN RJ45, port antena, 1 port USB 3.0, jack audio 3,5 mm, audio optical out, serta port API nih dengan tambahan kabel konverter ke RCA nya ya, terpisah di plastik bungkusnya nih, kalian jangan sampai kebuang ya. Oke, kita beralih ke bagian kualitas layar yang ditunggu-tunggu nih, dimana Koka Q55H dengan resolusi 4K UHD yang sudah QLED Plus generasi ke-6 untuk refresh rate 60 Hz natif. Untuk width color gamut di sekitar 90%, DJI P3 sudah support HDR10 Plus dan HLG. Untuk back brightness-nya 350 nits, dan untuk backlightnya menggunakan direct LED dengan panel VA ya, atau sub panel. Untuk kedalaman warna 10 bit tapi masih 8 plus FRC. Untuk view angle di 175 derajat masih sangat baik terlihat nih ya. Oh ya nih, Koka Q55H juga didesain untuk hemat energi nih, walaupun kualitas layar maksimal dan nonton film tanpa henti, tidak usah khawatir tentang biaya
konsumsi listriknya. Karena Q55H punya dual shaping solution, yaitu dual boost lag layer dan active flow power plus. Jadi dual boost lag layer ini seperti lapisan filter film untuk meningkatkan kecerahan cahaya tanpa meningkatkan konsumsi daya. Misalnya 250 nits dengan filter ini bisa ke 300 sampai 350 nits. Oke banget ya. Untuk Active Flow Power Plus juga menarik nih, teknologi yang dipatenkan oleh Skywatt nih, menggunakan rangkaian multi dengan saluran cerdas untuk membagi arus menjadi jalur paralel di mainboardnya nih. Jadi menyalurkan daya lebih efisien dan tidak cepat panas. Mantap nih, jadi hemat energi dan panel tidak cepat rusak. Nah, untuk mode gambar pada KUKA Q55H ada pengguna, standar, jernih, olahraga, game, hemat daya alias hemat energi, dan untuk fitur wajibnya nih seperti flicker, pre, MEMC, dan yaitu sudah EKR 5.0, jauh lebih baik untuk perlindungan mata dengan cara TV menyesuaikan kenyamanan saat dipakai lama dibandingkan EKR 3.0 sebelumnya. Seperti flicker reduction lebih stabil nih, kadang sebelumnya di konten A nih misalnya flicker, di konten B tidak. Nah, di EKR 5.0 jadi stabil semuanya nih, konten semua jadi aman tanpa flicker. Filter blue lag lebih optimal untuk nonton lama, difokuskan buat pengguna jangka panjang seperti maraton Netflix dan gaming push rank nih, serta ada adaptive brightness nih. Jadi jangan heran kalau brightnessnya kadang-kadang jadi redup sendiri pada saat cuma scroll atau pilih aplikasi. Untuk fitur AI-nya ada nggak sih? Yang pastinya ada dong, tersedia nih, pastinya seperti AI Motion Clarity, AI Skin Detection, dan AI Color Smoothing. Oke, langsung saja kita coba tes kualitas layar SDR untuk nonton siaran lokal, HDR10 dan HLG untuk YouTube, dan Netflix dengan HDR10 plusnya nih. Bagaimana gelap terang, shadow dan highlightnya, begitu juga kontras warna di TV KUKA Q55H ini, serta kedalaman warna, blooming, DSL layar kotor, dan view angle-nya nih. Pagi datang, semangat pun nyala. Kopi panas, TV mulai bicara. Buka kulkas, senyum bahagia. Semua lengkap di rumahku tercinta. Dari dapur sampai ruang tamu, semua hidup karena kamu. Teknologi bantu setiap waktu, hai selalu di sisiku. Hai teman setia di rumahku, bikin hidup makin seru. Dari pagi sampai malam tiba, hai hadir penuh cahaya. Hai nyalain semangatku lagi dengan gaya dan teknologi. Setiap hari jadi lebih berarti bersama Hai Home Appliancesku. Appliancesku, pagi datang, semangat pun nyala. Kopi panas, TV mulai bicara. Buka kulkas, senyum bahagia. Semua lengkap di rumahku tercinta. Dari dapur sampai ruang tamu, semua hidup karena kamu. Teknologi bantu setiap waktu, hai
hai selalu di sisiku. Hai teman setia di rumahku, bikin hidup makin seru. Dari pagi sampai malam tiba, hai hadir penuh cahaya. Hai nyalain semangatku lagi dengan gaya dan teknologi. Setiap hari jadi lebih berarti bersama Hai Home Appliancesku. Bersama Hai Home Appliancesku. Bersama Hai Home Appliancesku. Yo, saatnya nyalain semangatmu, karena kali ini kita review Hai Home Appliances Indonesia, bikin hidup makin mudah bro. Masuk dapur, kulkas kinclong. Untuk SDR nonton siaran lokal TV ini lebih baik ya dalam upscaling video 1080p nya, karena seperti RCTI, Indosiar dan kebanyakan sudah dapat siaran Full HD nya ya. Nah untuk smoothing dan sepertinya juga terlihat baik, tidak berlebihan. Di area gelap juga masih aman untuk pixelated-nya dibandingkan TV di kelasnya dengan harganya, dan hitamnya juga tidak ke abu-abuan nih, lebih pekat nih. Nah untuk HDR10 di YouTube, untuk gelap terang dan highlight shadow-nya Kuka Q55H cukup baik di kelasnya. Typical brightness 300 nits dan peaknya di 350 nits, sama ya rata-rata di harga dan kelasnya. Untuk kontras dan detailnya juga sedikit lebih baik nih. Aktifkan pastinya pengaturan deteksi warna kulit biar terlihat lebih natural ya untuk video ada orangnya nih. Nah untuk HDR10 Plus di Netpeak, untuk peak brightness-nya sedikit lebih baik ya, dengan kepekatan hitamnya juga cukup baik dibandingkan HDR10 biasa ya. Tone warna dan kedalaman warnanya juga lebih baik ya di HDR10 Plus, yang bikin gradasi warna dari terang ke gelap juga cukup halus. Overall nih nyoba nonton di Netpeak hampir semua film juga nih support HDR10 Plus nya, jadi bisa menikmati dengan baik di TV Kuka Q55H ini. Nah untuk blooming sangat baik ya di QLED generasi 6 ini. Untuk DSE layar kotor, unit yang kita terima cukup bersih. Untuk gradasi warna sangat baik ya di kelasnya, halus perubahannya dan tidak langsung patah nih, keren nih. Nah untuk view angle-nya sangat baik di kelasnya juga nih, di 175 derajat masih baik terlihatnya. Brightness-nya tidak turun jauh, hitam tidak berwarna abu-abu. Kita bandingkan dengan Q55 biasa yang IPS pun tidak kalah nih Q55H ini berkat QLED generasi ke-6 nya. Mantap jos. Nah sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa buat subscribe ya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kasih komen, like dan hype pastinya kalau suka video ini, dan dislike kalau tidak suka ya. Oke lanjut ke fitur-fitur game Kuka Q55H yang pastinya sudah support game mode seperti DLG 120Hz di Full HD serta ALLM dan HDR Gaming. Sayang belum support PRR dan gambarnya nih. Untuk HDMI 2.1 ada di HDMI pertama ya. Untuk respon time-nya cukup baik nih di 9,5 ms di DLG 120Hz serta 13 ms untuk di 4K 60Hz. Oke, langsung saja kita tes di PS5 bermain eFootball 2026 di 4K 60Hz
Spider-Man Full HD 120Hz, dan kita coba juga 4K-nya ya yang 60Hz, serta Marvel Rival di DLG 120Hz. Saatnya nyalain semangatmu, karena kali ini kita review high Home Appliances Indonesia, bikin hidup makin mudah bro. Masuk dapur, kulkas kinclong banget, pendingin cepat, sayur tetap padat. Blender nyala, suara lembut halus, smoothie beres, langsung bikin puas. Mesin cuci muter, bajuku wangi, air hemat tapi bersih berseri. TV-nya tipis, suara murni, nonton drama sampai larut pagi. Dari dapur sampai ruang santai, semua alat bikin hidup damai. Teknologi keren, desainnya oke, saatnya bilang hai yang paling kecil. Review high, bikin hidup makin easy tiap hari. Review high, produk keren kualitas tinggi, dari AC, kipas sampai mesin cuci high, selalu jadi pilihan pasti. Review high, yang ngerti kebutuhanmu kini. Nah, menurut gue HDR gamingnya sangat baik ya, dengan warna yang vibran, tapi detailnya juga masih terlihat baik, apalagi di 4K 60Hz nya nih. Untuk Full HD 120Hz nya brightness-nya agak sedikit turun nih, tapi untuk bola eFootball 2026 mulus ya. Untuk motion pergerakan pemain dan bolanya tidak ada blur atau bayangan hitam tertinggal. Nah, untuk latensi sticknya nih ke layar juga masih baik. Untuk Spider-Man 2 gokil sih, gameplaynya di Full HD 120Hz, smooth pergerakannya ya, di fidelity dengan PRR smooth. Tapi gue lebih suka main di performance 4K 60Hz nya untuk HDR gamenya. Untuk detail environment, dunianya terasa banget ya. Pantulan cahayanya terasa real seperti kaca gedung, aspal jalanan, dan lampu-lampu pada gedung juga terasa sangat indah ya. Untuk game Marvel Rival karena game company ya, mainnya enaknya di Full HD 120Hz ya, karena aim dan pergerakan yang cepat lebih dibutuhkan di sini. Overall latensi oke, tearing sedikit, tidak terlalu mengganggu ya permainan. Oke, kita beralih ke audio KUKA Q55H yang mempunyai channel 2.0 dengan speaker woofer 2x15 watt dengan total 30 watt ya. Sudah support Dolby Audio untuk suara surround hingga 7.1 saluran, dan juga Skyworth kerjasama dengan Total Sonic untuk tuning audionya ya pada TV KUKA Q55H ini. Jadi nggak kalah ya sama JBL dan Harman Kardon untuk tuningnya. Fitur-fitur lain seperti spatial scan, adaption suara yang disesuaikan untuk instalasi berdiri maupun di bracket atau dinding untuk kualitas terbaik sesuai dengan yang dipasang ya. Untuk mode audionya ada pengguna, standar, jelas, olahraga, film, musik, dan berita. Oke, langsung aja kita tes nih audionya dengan lagu NCS di YouTube dan suara surroundnya nih di Netflix.
audionya juga cukup baik ya di kelasnya. Power dan tuningnya juga baik nih, balance. Untuk vokal terdengar clear, untuk bassnya juga lebih terdengar bulat nih di kelasnya untuk lagu NCS. Nah, untuk suara surround, Dolby Audio, dan total sonicnya di Netflix juga cukup lebar di kelasnya, dan separasi dari sumber suara masih bisa dibedakan nih. Untuk aktifkan suara surround pada total sonic harus rubah dulu nih mode suara ke pengguna nih. Overall suaranya untuk daily, nonton, dengerin musik, dan gaming cukup oke pastinya di kelasnya. Dan ruangan yang kita tes sedikit tertutup ya, jadi terdengar lebih maksimal. Kalau ruangan tamu kalian cukup besar, pastinya ya soundbar pilihan terbaiknya. Beralih ke sistem operation dan spesifikasi pada KUKA Q55H yang sudah menggunakan OS Google TV dengan base OS Android 14. Ada deretan aplikasi yang diinstal. Di bawahnya nih ada rekomendasi video dari masing-masing aplikasi yang kita pakai ya, yang kita coba. Nah, untuk menu settingnya ada di bagian kanan layar. Untuk setting cepat seperti WiFi, mode gambar atau audio, serta ada input HDMI-nya yang terpasang nih di sisi bagian kanan. Nah, untuk menu cepat juga tersedia di tombol short ya. Untuk pengaturan hemat daya juga tersedia nih dengan 3 pilihan agar lebih hemat daya pastinya. Nah, untuk spesifikasi pada KUKA Q55H dengan chipset MT5867 dengan 4 core Cortex A55 dengan kecepatan di 1500 MHz ya rata-rata ya. GPU Mali G52, RAM 1,5 GB, dan internal penyimpanan di 8 GB. Karena sekarang ya RAM atau chipset mahal lah, jadi sayang ya RAM-nya nggak 2 GB ya seperti di kelasnya, tapi masih aman untuk daily beberapa aplikasi. KUKA Q55H juga sediakan daily manage ya untuk clear cache, dan untuk daily security-nya juga selalu update ya patch keamanannya. Jadi pastinya clear cache-nya tiap hari ya biar TV-nya tidak lemot lah. Oke, lanjut ke konektivitas dan remote pada TV KUKA Q55H, dimana untuk Bluetooth-nya versi 5.0 Wi-Fi 5 dengan dual band 2,4 dan 5 GHz. Pastinya akan lebih kencang ya buat main game. Untuk siaran TV digital DVB T2 juga pastinya tersedia pada TV ini. Kita coba untuk tes cari siaran digital, lumayan ya, simple, pindai salurannya, dan banyak juga dapat channelnya. Untuk mirroring ke HP seperti Miracast atau juga aplikasi mirroring juga tersedia ya, bawaannya juga ada. Nah, untuk remote-nya desainnya berasa minimalis, lebih kecil ya dan compact, lebih enak digenggam dengan beberapa tombol shortcut nih seperti Netflix dan YouTube-nya ya, dengan tekstur dan bahan plastik yang lumayan kokoh ya, berwarna hitam. Terdapat juga Google Assistant dan Find My Remote, salah satu ciri khas remote-nya KUKA. Mantap. Akhirnya sampai juga ke kesimpulan video ini nih. Untuk KUKA Q55H 43 inch, pastinya QLED Plus Gen 6 ini secara keseluruhan menawarkan paket yang sangat menarik ya bagi yang mencari TV 43 inch untuk nonton di rumah dengan kualitas layar maksimal dan audio yang baik di kelasnya nih, tanpa khawatir dengan biaya listrik. Nah, untuk nonton siaran lokal SDR dengan Full HD cukup baik, upscalingnya di kelasnya. Untuk HDR10 di YouTube juga baik ya, untuk warna yang vibran tapi masih terlihat natural. Untuk gelap cukup pekat ya dibandingkan QLED di kelasnya. Untuk shadow juga terlihat baik tanpa mengurangi detailnya. Untuk peak highlight-nya juga tingkat terangnya juga cukup baik di kelasnya.
Untuk HDR 10 Plus di Netflix ya, untuk tone-nya cukup baik dengan kedalaman warna yang cukup baik juga. Nah, untuk ruangan yang terang dari lampu masih baik terlihatnya, tapi kurang cocok untuk di samping jendela atau terkena dari sinar matahari langsung. Walaupun brightness-nya cuma di 300 nits berkat sapphire kristal optiknya atau lapisan filter penerang, jadi cukup baik ya, lumayan nih brightness-nya terang, bahkan sudut pandangnya juga cukup baik dari samping, tidak kalah sama panel IPS dari Q55 yang sebelumnya ya, yang adanya. Hal yang harus diperhatikan nih untuk KUKA Q55H adalah RAM 1,5 GB dan penyimpanan 8 GB. Jangan terlalu banyak install aplikasi, cukup yang dibutuhkan saja, dan yang pastinya belum support Dolby Vision dan Atmos-nya, dan juga gaming belum support PRR dan gambarnya nih. Sayang ya untuk di kelas dan harganya, tapi dengan harga yang masih 4 jutaan nih, dengan kualitas layar dan fitur yang paling oke, QLED Plus Gen 6 lagi, ditambah hemat daya dan juga sudah bandel nih seperti soundbar SS70K yang bikin audio jauh lebih maksimal. Pastinya TV plus soundbar ini worth it ya, dan wajib untuk dipertimbangkan. Oh ya, kita juga ada voucher nih untuk pembelian satu paket ini ya, ada di deskripsi pastinya. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa pastinya untuk like, comment, share, dan subscribe ya, bantu kita ke 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV yang mau direview, boleh pastinya langsung aja tulis komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye bye.